I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Halo semua, seberapa dalam sih pengetahuanmu terkait perilaku kepemimpinan? Yuk kita bahas bersama di video ini. Kita mulai bahasan pertama terkait jaringan kepemimpinan. Jaringan kepemimpinan. Studi yang dilakukan di Ohio State and University of Michigan merupakan langkah awal yang baik dalam menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan para pemimpin. Peneliti lain telah memperluas temuan ini ke dalam format yang lebih mudah digunakan atau mengembangkan skema berbeda untuk mengategorikan perilaku kepemimpinan. Konseptualisasi alternatif ini umumnya berkaitan dengan identifikasi perilaku kepemimpinan utama, menentukan apakah perilaku ini memiliki hubungan positif dengan kesuksesan kepemimpinan, dan membantu orang mengembangkan perilaku yang berkaitan dengan kesuksesan kepemimpinan. Selanjutnya ada leadership pipeline. Adalah model yang berguna untuk menjelaskan di mana para pemimpin perlu menghabiskan waktu mereka, apa yang harus mereka fokuskan, dan apa yang harus mereka lepaskan. Dan jenis perilaku yang perlu mereka tunjukkan adalah ketika mereka beralih dari supervisor lini pertama. Menurut model leadership pipeline, pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang dapat secara akurat mendiagnosis terkait organisasi dalam pekerjaannya dan kemudian menunjukkan perilaku yang sepadan dengan tingkat tersebut. Jalur ini juga memberikan penjelasan potensial mengapa beberapa orang gagal untuk maju. Orang-orang ini mungkin tidak berfokus pada hal-hal yang benar atau mungkin menunjukkan perilaku kepemimpinan yang terkait dengan tingkat organisasi yang lebih rendah. Materi selanjutnya yaitu ada kepemimpinan komunitas. Framing adalah kompetensi kepemimpinan dalam membantu suatu kelompok atau komunitas mengenali dan mendefinisikan peluang dan permasalahannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan tindakan yang efektif. Membangun modal sosial adalah kompetensi kepemimpinan dalam mengembangkan dan memelihara hubungan yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dalam komunitas melintasi perbedaan mereka. Para pemimpin yang tidak memiliki modal sosial akan kesulitan menyelesaikan apapun di komunitasnya karena mereka tidak akan mampu memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Untuk mewujudkan visinya, modal sosial adalah kekuatan hubungan yang dimiliki bersama antar individu, antara individu dengan kelompok atau antar kelompok. Perilaku kepemimpinan, instrumen umpan balik multirater. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pemimpin adalah dengan memberikan umpan balik pada pemimpin mengenai frekuensi dan keterampilan dalam melakukan berbagai jenis perilaku kepemimpinan. Banyak manajer dan profesional sumber daya manusia yang salah satu berasumsi bahwa penilaian diri seorang manajer adalah sumber informasi paling akurat mengenai kekuatan dan kelemahan kepemimpinan. Namun, pandangan ini telah berubah dengan diperkenalkannya instrumen umpan balik multirater. Alat-alat ini menunjukkan bahwa bawahan langsung, rekan kerja, dan atasan dapat memiliki persepsi yang sangat berbeda mengenai perilaku seorang pemimpin. Dan perspektif ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kekuatan dan kebutuhan pengembangan pemimpin dibandingkan penilaian diri sendiri. Sekarang lebih paham kan apa itu perilaku kepemimpinan? Selanjutnya kita akan membahas seputar keterampilan untuk membangun kredibilitas pribadi dan mempengaruhi orang lain. Kredibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan pada orang lain. Pemimpin dengan tingkat kredibilitas tinggi dapat dipercaya. Mereka memiliki kesadaran yang kuat mengenai benar dan salah, membela dan menyuarakan apa yang mereka yakini, melindungi informasi rahasia, mendorong diskusi etis mengenai masalah bisnis atau pekerjaan, dan menindaklanjuti dua komponen kredibilitas. Yang pertama, membangun keahlian. Keahlian terdiri dari kompetensi teknis serta pengetahuan organisasi dan industri. Jadi, membangun keahlian berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda di ketiga bidang tersebut. Yang kedua, membangun kepercayaan komponen kredibilitas. Yang kedua adalah membangun kepercayaan yang dapat dipecah menjadi memperjelas dan mengkomunikasikan nilai-nilai Anda dan membangun hubungan dengan aktivitas komunikasi sebagai sejauh mana seseorang menceritakan sesuatu kepada orang lain
dan memastikan bahwa mereka memahami apa yang dikatakan. Dalam pengertian yang lebih umum, komunikasi yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengirimkan dan menerima informasi dengan kemungkinan besar bahwa pesan yang diinginkan disampaikan dari pengirim ke penerima. Yang pertama, pilih konteks dan media yang sesuai. Ada aturan praktis yang mengatakan bahwa pemimpin harus memuji pengikutnya di depan umum dan menghukum mereka secara pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya memilih lingkungan fisik dan sosial yang akan meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua, kirim sinyal jelas. Pemimpin dan pengikut dapat meningkatkan kejelasan komunikasi mereka dalam beberapa cara. Pertama, akan sangat membantu jika kita memperhatikan tingkat keahlian, nilai, pengalaman, dan harapan orang lain, serta bagaimana karakteristik ini mempengaruhi kerangka acuan mereka. Dan yang ketiga, secara aktif pastikan orang lain memahami pesannya. Pemimpin dan pengikut dapat memastikan bahwa orang lain memahami pesan mereka dengan mempraktikkan komunikasi dua arah dan dengan memperhatikan respons emosional orang lain. Selanjutnya itu pendengaran. Pandangan sistem kami tentang komunikasi menekankan bahwa efektivitas bergantung pada transmisi dan penerima informasi. Oleh karena itu, mungkin tampak tidak konsisten untuk membedakan topik mendengarkan dari topik komunikasi yang lebih umum. Pendengaran yang pertama, tunjukkan secara nonverbal bahwa Anda mendengarkan. Pastikan perilaku nonverbal Anda menunjukkan bahwa Anda telah mengalihkan perhatian Anda sepenuhnya kepada pembicara. Banyak orang yang salah berasumsi bahwa mendengarkan adalah proses satu arah. Yang kedua, interpretasikan pesan pengirim secara aktif. Inti dari pendengaran secara aktif adalah mencoba memahami maksud pengirim. Tidaklah cukup hanya menjawab, walaupun Anda bisa menjadi manusia tipe recorder yang sempurna. Yang ketiga, perhatikan perilaku nonverbal pengirim. Masyarakat harus menggunakan semua alat yang mereka miliki untuk memahami apa yang dikatakan orang lain. Hal ini mencakup mempresentasikan pesan pengirim dan cerdik dalam menangkap sinyal nonverbal pengirim. Yang keempat, hindari menjadi defensif. Perilaku defensif kemungkinan besar terjadi ketika seorang merasa terancam. Selanjutnya, ketegasan. Apa yang dimaksud dengan perilaku asertif dan apa yang dimaksud dengan keterampilan ketegasan? Individu yang menunjukkan perilaku asertif mampu membela hak mereka sendiri atau hak kelompoknya dengan cara yang juga mengakui hak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang pertama, bicaralah untuk apa yang Anda butuhkan. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua keterampilan, pengetahuan, waktu, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan semua tugas yang diberikan kepada kelompok kerjanya. Yang kedua, belajar mengatakan tidak. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang, namun dibutuhkan ketegasan untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Para pemimpin misalnya mungkin perlu mengatakan tidak kepada atas mereka pada saat-saat tertentu untuk membela hak-hak bawahan untuk organisasi mereka dan agar tidak terlalu membatasi diri dan mengalihkan perhatian dan prioritas lain. Yang ketiga, patau dialog batin Anda. Kebanyakan dari kita berbicara kepada diri sendiri meski tidak dengan suara keras. Berbicara pada diri sendiri seperti ini wajar dan umum terjadi, meskipun tidak semua orang menyadari. Beberapa sering hal tersebut terjadi atau beberapa kuat pengaruh terhadap perilaku. Orang yang asertif mempunyai self-talk yang positif dan menekan. Yang keempat, bersikaplah jadi orang yang asertif, berpegang teguh pada pendiriannya tanpa merasa jengkel, marah, ataupun bersuara keras. Dapat adalah fakta kehidupan organisasi. Sebagai bayangan, seorang pemimpin yang dapat atau harus menghindari hal-hal tersebut, terutama ketika kelompok komite atau tim mempunyai tugas diukur atau selalu ketergantungan letter. Yang pertama, tentukan apakah itu diperlukan. Mungkin langkah paling penting dalam mengadakan rapat adalah meluangkan waktu untuk menentukan apakah rapat benar-benar diperlukan. Meski Anda sedang mengevaluasi apakah akan mengadakan pertemuan, nilailah apa yang dapat dicapai oleh pertemuan tersebut. Yang kedua, buat daftar tujuan. Setelah Anda memutuskan bahwa pertemuan itu perlu, Anda harus membuat daftar tujuan pertemuan tersebut dan mengembangkan rencana untuk mencapainya secara tertib. Yang ketiga, tetap berpegang pada agenda.
Setelah pertemuan dimulai, penting bagi para pemimpin untuk tetap berpegang pada agenda. Sangat mudah bagi kelompok untuk teralihkan oleh isu-isu yang bersifat tendensial atau penyampaian cerita yang bersifat baik hati. Yang keempat, sediakan materi terkait terlebih dahulu. Selain memilih agenda, sebuah pertemuan seringkali lebih efektif jika para pemimpin juga memberikan laporan atau materi pendukung yang relevan jauh sebelumnya kepada peserta lain. Dan yang kelima, jadikan nyaman. Cara lain untuk memaksimalkan manfaat rapat adalah dengan memilih waktu dan tempat yang senyaman mungkin bagi seluruh peserta. Selain memaksimalkan kehadiran, hal ini juga akan membantu menjaga peserta utama agar tidak terganggu oleh pemikiran mengenai isu-isu mendesak lainnya. 6. Mendorong partisipasi pemimpin. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk mendorong partisipasi. Setiap orang yang hadir dalam rapat harus mempunyai kesempatan untuk didengarkan dan merasa memiliki rasa memiliki terhadap hasil tersebut. Yang terakhir ada menyimpan catatan. Saat rapat, pokok-pokok pembahasan dan berbagai keputusan atau tindakan yang diambil mungkin tampak jelas bagi Anda. Namun, jangan percaya ingatan Anda untuk menyimpan semua. Manajemen stres yang efektif. Manajemen stres yang efektif, orang menggunakan istilah stres dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang, orang menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan peristiwa atau kondisi lingkungan tertentu. Misalnya, penggemar mungkin berspekulasi bahwa serangan jantung seorang pelatih sepak bola disebabkan oleh tekanan profesinya. Manajemen stres yang efektif, yang pertama, itu ada pantau tingkat stres Anda. Lalu yang kedua, identifikasi apa yang menyebabkan stres. Yang ketiga, praktekkan gaya hidup sehat. Lalu yang keempat, ada pelajari cara bersantai. Yang kelima, kembangkan hubungan yang mendukung penampilan. Keenam, pertahankan segala sesuatu dalam perspektif. Dan yang terakhir ada model ABC. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang untuk perbaikan. Langkah pertama dalam memecahkan suatu masalah adalah dengan menyatakan sehingga setiap orang yang terlibat dalam pengembangan solusi mempunyai pemahaman dan pemahaman yang sama mengenai tugas tersebut. Ini adalah tahap penting dalam memecahkan masalah dan akan memerlukan waktu dan mungkin diskusi kelompok. Kemudian yang nomor 2 adalah menganalisis penyebabnya. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebabnya. Analisis penyebab suatu masalah harus mendahului pencarian solusinya. 2 alat yang berguna untuk mengidentifikasi elemen kunci yang mempengaruhi situasi masalah adalah diagram sebab akibat, atau juga disebut diagram tulang ikan karena bentuknya, atau diagram Ishikawa yang diambil dari nama orang yang mengembangkannya, dan medan gaya analisis. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan solusi alternatif. Prosedur yang disebut teknik kelompok nominal atau NGT adalah cara yang baik untuk menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan suatu masalah. Selanjutnya, memilih dan menerapkan solusi terbaik. Solusi pertama yang dipikirkan seseorang belum tentu merupakan solusi terbaik, meskipun semua orang yang terlibat menganggapnya dapat diterima. Kemudian yang terakhir ada menilai dampak solusi. Kita tidak boleh berasumsi bahwa langkah-langkah sebelumnya akan menjamin bahwa tindakan yang diterapkan akan menyelesaikan masalah tersebut. Materi selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas. Yang pertama, melihat sesuatu dengan cara baru. Pemimpin dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kreativitas mereka sendiri dan pengikutnya. Beberapa faktor yang memfasilitasi ini telah dibahas dan termasuk memastikan tingkat keahlian teknis yang memadai, menunda, dan juga meminimalkan evaluasi atau penilaian solusi. Berfokus pada motivasi intrinsik tugas, menghilangkan batasan yang tidak perlu pada pengikut, dan juga memberikan pengikut lebih leluasa dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu menggunakan kekuasaan secara konstruktif. Selain membuat pengikut melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, seseorang pemimpin juga dapat menggunakan kekuatannya secara konstruktif untuk meningkatkan kreativitas. Seperti disebutkan sebelumnya, kelompok mungkin menekan pemikiran kreatif dengan bersikap terlalu kritis atau dengan memberikan penilaian pada tahap pembuatan solusi. Dampak ini mungkin akan lebih terasa ketika terdapat hubungan otoritas yang kuat dan perbedaan status. Kemudian yang terakhir adalah membentuk kelompok pemecahan masalah yang beragam. Pemimpin dapat meningkatkan kreativitas dengan membentuk kelompok pemecahan masalah yang beragam.
Selanjutnya, studi kasus. Siapa yang tidak mengenal Elon Musk? Sosok manusia modern yang berhasil membangun sejumlah perusahaan besar di dunia. Berbagai inovasi ia ciptakan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Keberhasilannya menjadi salah satu orang berpengaruh di dunia saat ini. Tidak lepas dari kemampuannya memimpin perusahaan-perusahaan besar miliknya, seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, OpenAI, dan The Boring Company. Hal ini kemudian menjadi sorotan banyak orang terkait cara kepemimpinan Elon Musk dalam memimpin perusahaan-perusahaan besar miliknya. Gaya kepemimpinan Elon Musk menyerupai strategi yang digunakan oleh pemimpin transformasional, di mana ia menggerakkan timnya untuk memiliki pemahaman dan kesadaran bersama dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan transformasional pertama kali dikenal oleh James MacGregor Burns pada tahun 1978. Ia mendefinisikan kepemimpinan transformasional adalah cara para pemimpin untuk mempengaruhi karyawannya bergerak maju. Perilaku kepemimpinan ini juga dikenal dengan pemimpin yang menginspirasi timnya untuk memprioritaskan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi, sehingga mendorong karyawan untuk bekerja lebih dari standar kerja yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan transformasional tercermin dari gaya kepemimpinan Elon Musk dalam memimpin berbagai perusahaan besarnya. Ide-idenya mampu mempengaruhi dan menginspirasi karyawannya untuk bergerak maju. Visioner, arsitek sosial, inspiratif, dan workaholic. Nah, itu tadi pembahasan dari kami, kelompok 6. Semoga menambah pengetahuan kalian ya, dan terima kasih. Bye! Satu, dua, tiga, empat. Artikan sebagai kemampuan untuk menimbulkan. Apa yang ngomong awal ya? Studi kasus itu ya? Jadi tongsis kan? Kakak jatuh.